Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 16. Sore harinya rombongan Amar tiba di pondok pesantren tersebut. Mereka semua disambut dengan hangat oleh semua orang, tidak terkecuali oleh anak-anak pondok. Assalamualaikum Umah, Ayah, apa kabar? Tanya Ilyas seraya menyalimi tangan kedua orang tua yang merawatnya selama beberapa tahun. Alhamdulillah khair, sahut Naina dengan tersenyum. Cuma ayah sama Uma saja yang ditanya, kami berdua nggak ditanya juga kah? Celetuk Amira dengan bersedekap dada. Cie, ada yang ngambek, gimana kabarnya mbak? Ledek Yusuf yang menyalimi semua orang. Amira yang diledek seperti itu memalingkan wajahnya dengan kesal. Jangan marah-marah dong, nanti cepat tua baru tahu rasa loh. Goda Yusuf yang semakin menjadi. Kamu ngedoain aku cepat tua? Sahut Amira dengan ketus. Enggak ada, jawab Yusuf dengan cepat. Namun Amira mengabaikannya saja. Ia berlalu menghampiri sang kakak dengan menghentak-hentakan kakinya itu. Tetapi begitu ia sampai di tempat sang kakak berada, Amira dibuat tertegun saat melihat kakak lelakinya sedang berbuat manis terhadap Nadia. Bisa Amira lihat bila kakaknya tersenyum dengan gadis itu, bahkan tertawa bersama. Tetapi bila bersama dengannya, Amar akan bersikap dingin dan juga ketus. Seketika Amira memandang Amar dengan sendu. Ia merasa Amar lebih dekat dengan gadis yang tidak ia ketahui siapa dia. Mas Amar, teriak Amira seraya menghampiri kakaknya dengan amarah. Siapa dia? Kenapa Mas bisa tertawa bersama dia? Tapi sama aku Mas galak. Protes Amira dengan rahang yang mengeras. Amira adalah duplikat Hamis. Dari semua fisiknya, bagaikan pinang dibelah dua. Dia, halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nat. Aku benci sama Mas Amar. Pekik Amira, ia meninggalkan Amar dan Nadia dengan marah tanpa mau mendengar penjelasan dari kakaknya itu. Amira berlari menuju rumahnya. Bahkan ia mengabaikan semua orang yang memanggilnya. Semua orang dibuat terkejut saat mendengar pekikan Amira tadi, yang bilang kalau dia benci kepada kakak lelakinya itu. Ada apa dengan Amira? Tanya Baim dengan bingung. Gak tahu, aku akan mengeceknya. Sahut Naina yang beranjak menyusul anak gadisnya itu, meninggalkan semua orang yang masih kebingungan tersebut. Sementara Nadia menjadi sedih saat mendapatkan penolakan yang dilakukan oleh adik dari kakaknya. Ia menunduk sedih dengan menahan diri untuk tidak menangis. Sudah, gak apa-apa. Mira memang seperti itu. Kamu gak usah sedih. Nanti bisa Mas yang ngasih pengertian. Amar berusaha menghibur Nadia seraya memeluk adiknya dengan cinta. Ilyas sedari tadi memperhatikan Amar yang sepertinya tidak mau jauh dari adik barunya itu. Bahkan ia mengabaikan Amira yang sedang marah itu dan malah memilih menenangkan Nadia. Ilyas hanya bisa menghela nafasnya saja. Sepertinya ia harus berbicara pada Naina tentang masalah ini. Di sisi lain, Naina masih berusaha mengetuk pintu kamar sang putri yang sedari tadi dikunci dari dalam. Dok, buka pintunya sayang, mau bicara, ucap Naina dengan lembut. Namun Amira mengabaikannya saja. Ia masih duduk di atas kasur dengan menangis. Amira bahkan menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya. Saat ini ia tidak ingin menemui siapapun, termasuk sang ibu yang sedari tadi mengkhawatirkan dirinya itu. Hingga tidak terasa ia tertidur. Di dalam tidurnya ia merasa ada yang membelai kepalanya dengan lembut. Kamu kuat, Nduk. Uma yakin kamu pasti bisa melewati semua ini. Kamu tahu kalau masmu bukan hanya milikmu saja. Kumam Naina yang mengelus rambut sang putri yang tertidur itu. Naina membenarkan kembali selimut kedua putrinya sebelum meninggalkan kamar Amira dan Almaira. Umah, panggil Ilyas. Iya sebentar, sahut Naina yang menutup pintu kamar sang putri. Saat ini semua orang sudah tertidur. Mereka membagi dua. Para lelaki tidur bersama di ruang tamu, sementara semua perempuan berada di kamar. Ilyas memberikan teh hangat yang sudah ia bikin ke Naina. Setelahnya ia duduk di hadapan ibu keduanya yang selama ini merawatnya selama beberapa tahun lalu, saat ibu tirinya mengalami sakit keras waktu itu. Kamu mengetahuinya juga, ucap Naina dengan tiba-tiba setelah beberapa saat terdiam. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Nggak mungkin kita membiarkannya. Bisa semakin dalam rasa yang dimiliki Amar terhadap adiknya itu, sahut Ilyas yang tahu kemana arah pembicaraannya tersebut. Uma bingung, padahal dulu Amar bilang ia mungkin salah mengartikannya, tapi nyatanya Naina bahkan tidak bisa berkata-kata lagi saat tahu apa yang terjadi antara kakak beradik tersebut. Apa Uma ada rencana lain? Tanya Ilyas yang penasaran. Ada, niatnya Uma ingin menjodohkan Amar dengan seseorang, sahut Naina dengan lembut. Ilyas yang mendengar itu seketika mengerutkan alisnya.
Apa ia tidak salah dengar? Sejak kapan umatnya ini berencana menjodohkan anak-anak? Bukankah Naina paling anti menjodoh-jodohkan para anak-anaknya? Siapa? Tanya Ilyas. Nanti kamu akan tahu saat malam tahun baru nanti, ucap Naina dengan senyum misteriusnya. Uma, jangan macam-macam ya. Ilyas memperingati sang Uma untuk tidak macam-macam. Sejak kapan sih kamu jadi tukang curiga seperti ini? Sahut Naina dengan cemberut. Lalu, kamu ada rencana? Tanya Naina yang menatap Ilyas dengan tajam. Ilyas yang ditanya seperti itu hanya bisa menghela nafasnya sebelum ia menjawab pertanyaan tersebut. Sepertinya aku akan meminang Nadia. Celetuk Ilyas yang menatap langit-langit dapur yang bersih tersebut. Apa? Naina syok akan mendengar perkataan Ilyas yang akan meminang anak dari sahabat dan juga mantan suaminya itu. Aku dan dia gak ada nasabnya, jadi sah bila aku menikah dengannya. Sangat berbeda dengan Amar yang memiliki nasab terhadap dia. Jelas Ilyas. Tapi tidak dengan cara mengorbankan kebahagiaanmu juga nak, sahut Naina dengan keras. Uma, gak usah khawatir, insya Allah semua akan baik-baik saja, ucap Ilyas yang meyakinkan sang ibu. Tapi kan tetap aku akan melakukan apapun untuk membuat keluarga kita tetap utuh Uma, sambar Ilyas yang memotong perkataan Naina. Naina hanya bisa menghela nafasnya saja saat mendengar keras kepala milik Ilyas. Tapi enggak dalam waktu dekat ini. Seenggaknya dia memiliki KTP terlebih dahulu. Tambahnya lagi, terserah kamu aja. Dan lagi, apa kamu sudah membicarakan semua ini dengan kedua orang tua kamu? Tanya Naina dengan ragu. Baru Uma yang aku kasih tahu. Mungkin ke Abi dan Bunda nanti saat sudah dekat. Aku harap Uma tidak memberitahukan rencana kita ke orang lain, ucap Ilyas dengan sedikit sindiran tersebut. Uma mana ada bocor? Sahut Naina yang tidak terima akan tuduhan anaknya itu. Ndak bocor dari mana? Cibir Ilyas. Kan waktu itu Uma keceplosan doang, elak Naina dengan tersipu malu. Beberapa hari kemudian, malam tahun baru akan segera tiba beberapa jam lagi. Semua orang sedang bersiap untuk acara nanti malam. Tidak ketinggalan juga seluruh penghuni pondok yang ikut serta acara tersebut. Tidak banyak yang ikut sebab hampir semua santri pondok pada pulang kampung. Sementara untuk Amira, ia tetap memusuhi Nadia. Bahkan Amira tidak berbicara kepada Amar dan Amar sendiri hanya cuek saja tanpa ada niatan untuk membujuk adiknya. Amar merasa bila Amira terlalu kekanak-kanakan. Untuk Almaira sendiri ia tidak peduli selagi tidak merugikan dirinya, ia termasuk tipe orang masa bodoh. Ilyas mencoba menghibur adiknya itu dengan menggodanya. Namun sepertinya Amira tidak memperdulikannya sebab ia hanya menatap Amar dan Nadia yang selalu bersama tanpa kenal waktu. Bahkan saat Nadia kesusahan, Amar dengan sikap membantunya berbeda sekali dengan dirinya yang dibiarkan begitu saja. Bila bukan masalah besar seperti waktu itu. Bila bukan karena hampir dirinya dilecehkan, mana mungkin Amar peduli terhadapnya. Amira menatap Nadia dengan penuh kebencian dan juga amarah yang ia pendam. Bisa Ilyas dan Yusuf lihat dari cara Amira mengepalkan kedua tangannya itu. Kedua kakak beradik itu saling tatap dan kembali kompak menatap arah yang ditatap oleh Amira. Seketika mereka tahu apa yang membuat Amira tidak merespon semua godaan mereka. Sudahlah, Mbak jangan terus marah. Mungkin Mas Amar sedang mencoba menebus kesalahannya yang tidak pernah ada selama ini untuk adiknya. Yusuf mencoba memberi nasihat yang masuk akal untuk kakak sepupunya itu. Iya benar yang dikatakan Yusuf, Mir. Mungkin saja Amar sedang menebus kesalahannya yang tidak pernah perhatian terhadap Nadia. Timpal Ilyas. Dengan cara seperti itu, aku nggak buta dan bodoh untuk tidak bisa membedakannya, ucap Amira dengan nyala. Gelak. Kedua laki-laki tersebut dibuat tertegun saat menatap mata Amira yang nyalang ke arah mereka. Amira segera bangkit dari tempat duduknya menuju Amar dan Nadia berada. Ilyas dan Yusuf melihat itu dibuat panik oleh Amira. Mereka takut bila Amira berbuat kekerasan. Dan benar saja, belum sempat mereka mengejar Amira, Amira terlebih dahulu membuat keributan dengan cara menjambak hijab Nadia. Aku benci kamu. Kenapa kamu harus hadir di dunia ini? Kamu merebut kakakku. Kamu ingin menguasai kakakku kan? Ucap Amira sambil menjambak hijab Nadia. Amar yang melihat itu mencoba melerai. Ia sama terkejutnya dengan Nadia saat melihat kebrutalan adiknya yang datang-datang langsung menjambak Nadia. Amira, stop Amira. Mas bilang lepas. Tita Amar kepada adik satu ibu itu. Namun Amira seakan-akan menulihkan telinganya itu. Ia tetap menjambak hijab Nadia dengan brutal. Akhirnya kesabaran Amar habis juga. Dengan segera ia menyetak tangan Amira dan langsung menamparnya dengan kencang. Kamu gila, hah? Datang-datang main kekerasan seperti itu.
bentak Amar dengan emosi. Setelah mengatakan itu, Amar menatap Nadia yang menangis sebab dirinya syok akan perilaku Amira yang mendadak. Bahkan Amar tidak memperdulikan adiknya itu setelah ia menaparnya. Dirinya sibuk mengurus Nadia, ia mengajak Nadia untuk pergi dari sana. Sementara Amira terenyuh saat mendapatkan tabar dari sang kakak lelakinya itu. Ilyas dan Yusuf yang melihat kejadian itu pun menjadi terkejut saat melihat Amar dengan teganya menampar Amira yang padahal adiknya sendiri. Mereka berdua memang sangat menyalahkan sikap Amira yang main kasar. Tapi Amar yang notabene sudah dewasa malah menampar Amira. Mereka berdua menyayangi sikap Amar pada Amira. Amira memegangi pipinya yang terasa sakit itu. Namun rasa sakit yang berada di pipinya tidaklah sebanding dengan sakit di hatinya itu. Ia menatap Amar dengan perasaan tidak percaya dan juga kecewa. Ia semakin membenci Nadia. Bersambung, lanjut di episode 17.